Well, hello, welcome to Your Toys. Oke, teman-teman semua, kembali Yata. Kali ini kita akan membahas sesuatu. Gua sebenarnya sampai sekarang itu masih bingung, jujur, apakah ini era Showa atau Heisei. Karena dia itu di antaranya. Jadi ini adalah sosok yang sekarang sudah menjadi Kamen Rider, tapi kalau dulu belum menjadi Kamen Rider. Dan ini buat gua adalah salah satu villain terbaik Kamen Rider yang pernah gua tonton ya. Jadi ini opini pribadi gua. Dan ini adalah pertama kalinya gue melihat musuh atau villain dari Kamen Rider. Bentuknya itu juga kayak Kamen Rider. Tapi kalau misalkan gue lihat-lihat, ini boxnya gede banget. Gedenya. Lumayan sih, nggak banget sih. Tapi termasuk gede karena ini adalah statue. Jadi akan langsung aja gue bahas bersama Sadam. So, let's go! Ya, Dam. Kok deja vu lagi ya kita ditutupin lagi? Jadi emang selalu begitu kalau misalnya kita lagi mau unboxing statue. Oke. Nah, ini namanya Unknown Project. Ini nama perusahaannya? Nama perusahaan, nama brandnya Unknown Project. Oke. Ini kalau nggak salah, kalau nggak punyanya Malaysia, Singapura. Kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah statue dari Kamen Rider. Tapi waktu itu belum dibilang Kamen Rider sih dia. Sailor Moon. Iya. Jadi kan kamu nggak bisa baca kan ini. Ya. Kalau di pinggir sini tuh ada tulisan Century King Shadow Moon. Century. Oh, dari dulu dipanggil Century King. Century King. Kan tadinya kan Century King itu kan mau ada dua. Sailor Moon. Sama Black. Oh iya, Black zaman dulu dipanggilnya Black Sun ya? Iya. Dari yang apa seri Sudah. jadul juga. Seri jadul. Shadow Moon manggilnya itu kan? Shadow Moon. Cuman dia belum jadi Bureksan, udah kabur. Gitu, yang versi sempurna kan emang Shadow Moon. Iya. Oke, kita langsung Buka aja. bisa lihat nih ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini nih, tingginya ukurannya 1:4. 1/4 Classic Signature Art Series. Ya. Terus kalau di sini beratnya dibilangnya 14,5 kilogram. Oke, segede apa ya? Segede Lumayan. anak umur 2 tahun dikata. Enggak 2 tahun, setahun 2 tahun lah. Iya. Nah, Jadi Unknown Project sendiri itu sebelumnya udah pernah bikin Ryuki, Knight, dia statue juga. statue juga. Oke, jadi lebih baik kita langsung buka karena ini nutupin muka kita. Oke. Jadi sambil kita buka, sambil pasang-pasang, kita sambil cerita-cerita. Ini kayak siapa yang kemarin Noob Saibot lagi? Noob Saibot, Astro Boy. Oke, let's go. Oke, masih belum kelihatan juga muka Iya. kita. Jadi kalau misalkan kalian lihat sisi sini yang kita lihat sekarang ini adalah itu tampilan Fullnya. Oke. Shadow Moon sama dioramanya. Kalau depan setengah badan ya, kita belum lihat. Tapi Kacnya nggak tahu nih yang depan sama yang belakang yang mana sebenarnya. Coba kita balik aja ya. Coba. Ayo. Ada siluet Shadow Moon-nya juga sih sini. Oh ya, ini depan, ini depan. Ada namanya. Depan tadi belakang juga ada namanya gede. Iya. Oke, kalian lihat belakangnya sekarang sama juga kan? Cuma Iya. beda angle doang, dia setengah badan di sini. Ada 1/4 Classic Signature Art Series Shadow Moon. Copyright Ishimori Production sama Toei Company. Udah pasti Toei lah. Di Kanan kiri kanannya kirinya udah cuma tulisan Shadow Moon aja. Yes, sini juga atas Unknown Project logonya dia. Ya. Bawah berat, ntar aja kita lihat ya. Nah, kamu kalau misalkan lihat di kiri kanan ada, dia kan ada 3 garis. Ya, warna dia kan? Iya. Mata hijau, silver badannya dia. Nah, Terus 3 ada apa sih kayak bolt gitu. Ini apa namanya? Kalau bahasa Indonya takut salah aku. Apa tuh, Vin? Yang harus diobengin itu? Bukan baut ya? Baut. Iya kayak Iya, baut, itu baut, itu baut. kayak baut gitulah. Nah, tahu nggak kenapa ada 3 garis? Iya, sebenarnya 3 garis itu dari plesetannya Black. Black kan 3 garis kan, ciri khasnya. Oh iya. Oh, Kuning, black ya, yang kuning, merah, kuning. kuning, merah, kuning. Dia Hijau, silver hijau. Iya. Oke. Yuk, langsung aja kita buka kalau gitu. Gabus lagi masih dalam. Oh, dapat yang velcro juga. Oh, ada velcro-nya juga. Boxnya mau disimpan atau di... Kacia itu biasanya kalau box itu nggak pernah peduli. Cuman kalau statue harus agak peduli karena kalau misalnya pindah rumah atau apa. Ya, kalau statue susah bawanya. Iya. Dapat bonus poster yang saya kira manual. Kesini. Bonus posternya Iya, dapat. ini guys, cuma setengah doang gitu. Ini Oke. dapat bonus posternya. Manualnya di mana kalau pasti manual. Wah, jatuh. Jatuh. Iya. Ya, Pegang dah tuh. dapat bonus posternya ini. Ya. Gambarnya Shadow Moon nih. Velcro sih bergabus apa? Iya. Bergabus nggak copot kan? Kita gini aja. Enggak, kita balik gini aja dah. Balikin aja. Balik aja nggak apa-apa. Yes. Oke. Ini saya awasin dulu lagi. Gimana nih awasinnya? Sebentar. Oh, Biasanya posisinya yang lebih tipis di atas. velcro nyopotnya gimana? Iya. Velcro-nya di balik sini kayak. David. Pelan-pelan. Nggak pakai dia. Oh, jadi gua. Tangan sekarang. Oke. Udah.
Buat Ini ada tulisan di velcro-nya pun ada Unknown tulisan Project. Unknown Project ya. Oke, kayaknya kita miringin gini posisinya biar lebih gampang. Terus, aduh kayaknya nggak boleh angkat ini deh, bisa patah. Bisa. Oh ini ada buat Belt ya? beltnya Oh, yang Shadow platnya. Moon. Ini ada Plat ya? platnya nih. Tulisannya Kamen Rider Burak. Terus tulang raksasa. tulang raksasa ini. Oke. Oke, ini kayak tulang manusia. Sekarang saatnya kita fokus ke sini. Angkat susah. Megang ini takut patah. Iya, Tidurin. Wah, tidurin. Resiko. Begini. Coba angkat plastiknya aja. Aku pegangin ya. Aku harus pegang. Tangan. Sobek. Bolong. Ini Nggak mau loh, nggak mau. nempel kayaknya. Gampang gini, Dam. Kamu. Ayo, mulai. Trik editor emang ya. Tulisan? Oh, bawa plat. Oh. Nomor 48 dari 280. Oh, nomor 48. Nomor 48 dari 280, Unknown Project, Kamen Rider Black. Kalau Berarti- kamu liatin, aku pegangin. Nah, Wow, keren juga ya. 48 loh, berarti masih termasuk yang awal-awal nih. 50 pertama lah. Iya. Top 50. Top 50. Oke, platnya dulu kita pasang. Kita boleh milih mau platnya mau pakai yang itu apa yang ini. Ini gini, coba. Ya, Iya sih bisa pilih ya. ya kan? Nah, Jadi ini ternyata harus pakai baterai super kecil banget. oke. Kacia cari-cari sama teman-teman di sini cari, ternyata belum ada dan baterainya. Di dalam boxnya maksudnya? Iya, dan memang kita sendiri juga nggak standby punya baterai kecil sih, jadi ya kita kira baterai jam atau baterai remote mobil, cuman ternyata bukan. Atau Ya. mungkin sama, nggak tahu ya. Ada opsi lain lah. Kalau misalnya itu pasang nggak bisa nyala, ada opsi yang tanpa baterai. Cuma Plate-nya plate langsung ya. doang. Dan mereka berdua magnet. Dipasang langsung di depan sini, tinggal ganti-ganti aja. Nggak pernah ada bang. Ada dia. Oke. Oke, langsung nempel magnet gitu sini. aja ya. Ya. Oke, ini berarti kayaknya ini langsung colok sini nih. Langsung fosilnya langsung masuk sini. Karena di sini ada bolongan nih. Ya. Di sini juga ada itunya, pack-nya buat masuk ke lubangnya. Jadi Oke, ada di sini tuh ada Lubangnya. lubang yang bakal disambungin ke situ. Ini fosil yang masuk sini, pelan-pelan. Dia nggak ada magnet kayak langsung nempel aja. Soalnya. Cep. Dah. Jadi Unknown Project itu dia udah bikin komplit versi black. Jadi Burek udah ada, RX. udah ada, Bayo udah ada, Robo. Robonya udah ada. Shadow Moon terakhir. Enggak, sebenarnya Shadow Moon tuh justru yang awal-awal. Oh ini pertama, seri Justru yang pertama ya? awal-awal. Jadi Oke. sebenarnya barangnya tuh waktu itu Kacia kan dapatnya harganya 10 juta Oke, buat statue ya? buat Oke statue. lah. Nah dulu tuh Shadow Moon-nya tuh harganya dari 14 juta dan sempat naik karena susah dicari. Harga rilisnya 14, 14 juta. Jadi di mana-mana tuh 14 juta. dapat di bawah harga. Yes, dan ini sempat dicari-cari karena salah satu yang paling bagus. Oke. Karena yang lainnya tuh kayak Black, RX, terus Bayu sama Robo. Itu mereka dioramanya lebih gede base-nya, Iya. terus ditambah motor. Oh ada ini apa? Battle Hopper sama Ada Battle Hopper, RX ada motornya apa? Acrobater. Acrobater. Itu lengkap mereka semua sama motornya. Mac Jabber sama apa tuh Mac lagi? Jabber sama aduh. Mac Jabber tuh yang Bayo, Bayo. kan? Nah, yang bentuknya Robonya- putih. ya, Robonya lupa. Nah, Motor Shadow Moon? motor Shadow Moon kan sebenarnya Battle Hopper. Ya, jadi itu tuh karena mungkin orang ngerasa kayaknya diorama yang paling tepat itu yang ada base-nya dan Shadow Moon. Karena yang lainnya bukan yang nggak oke ya, yang lainnya tuh makan tempatnya lebih gede. Apalagi kalau misalkan punya 4 Ada berjajar gitu, motor ya. waduh. Oh, tadi apa namanya motor? Road Sector, bukan? Road Sector. Road Sector, iya, oke. Road Sector itu yang ada tutupannya. Iya, Road Sector, Mac Jabber, Acrobater, Battle Hopper. Battle Hopper cuman yang punya Robo nih lupa. Oke, kayaknya mendingan kita bikin fondasi base-nya dulu baru kita main ke Shadow Moon-nya. Ada parts yang kurang situ? Banyak sih kayaknya. Berapa lubang? Ada 1 di sini, terus ini kayaknya juga ada sambungannya. Sebentar, kalau ini Shadow Moon-nya, ini kakinya. Ini nih, pulang lagi Oke. tuh. Oh gede. Oh, sedang jangan pegang. Oke, pelan-pelan. Waktu itu ada video, Ya. ada orang saking excitednya banget. Yang Goku bukan? Iya, Yang Goku. Dragon Ball kan, yang Iya, emas Dragon kan, Ball. yang jatuh kan.
Enggak, ini dia solid gede. Dia baru pegang gini. Tangannya patah kan? Tangannya. Nah, kayaknya itu dari kualitas bopong. statue-nya. Statue bopong. Nggak ada itu isi ya. bopong banget. Ya bisa dilihat ini fosil dari zaman purba Mezoik. Ini Nempel mana? berasal dari anak dari Stegosaurus. Oh nyambung nggak ya? Nyambung ke sini. Ini. Bukan, ini yang masuk ke sini. Shit. Coba belum. Itu tuh nyambung ke bawah. Ngelingkar dia. Oke, udah masuk. Oke udah. Ya udah. Ya udah. Udah gitu, Nggak bisa gitu doang. Nggak bisa gerak. Oh, ternyata masukinnya enggak. Enggak. Kalau itu udah pas harusnya udah enggak. Oke, karena ini bentuknya jadinya kayak sela-selanya tulang ya. Oke. Ini kita awasin pelan-pelan. Oke. Coba kita keluarin kaki dulu dari bawah. Kita rakit dia. Dan dia semua diproteksi plastik sama kertas biar catnya nggak kegesek sama apapun. Bener-bener dijaga banget. Jaga. Oke, pelan-pelan. Nah, jadi sebelumnya itu Unknown Project juga kan kayak Cia bilang tadi. Ryuki sama Knight. Sayangnya kalau Kaca bilang pose Ryukinya sebenarnya keren. Posenya yang ngapain? Yang mau nendang? Bukan. Lagi mau ancang-ancang mau. Yang gini bukan? Enggak. Oh bukan. Tapi lagi mau ancang-ancang mau Final Ventonya yang rider kicknya. Udah lompat. Lagi mau ancang-ancang yang gini lagi kayak tangannya di bawah kayak superhero landing gitu. Pegang. Yang bukan posenya gini ya kan? Harusnya dia pakai pose-pose ikonik seperti itu harusnya. Sorry. Ini ya. Gak bisa. Masuk. Oh belum masuk, belum lurus. Oke. Udah gini kan? Iya. Oke. Kayak gini ya? Ya. Oh udah pakem kok. Pakem. Ini kakinya. Kaki belakangnya. Kaki belakangnya. Kaki belakangnya nggak ada. Oke, coba kita angkat bentar ya. Aku pegain biasa. Coba cabut. Oke. Jadi teman-teman semua, Kaki di sini nih itu ada bolongan yang nanti bakal dipasang sama kaki belakangnya Nobuhiko atau Shadow Moon. Biasanya kan kaki belakang dia kan yang cekik. Nah itu ya, baru bilang cekik ada suara kan, cekik gitu. Oke aneh. Coba ada bisa dimasukin, ada lubangnya dia kan belakang. Kanan kiri kayak sama aja, nggak terlalu beda atau ada tulisannya? Coba cek pelan-pelan. Nggak ada sih. Nggak ada, masuk aja pas kan? Masuk aja. Harusnya sama sih. Posenya nggak lagi ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh ya, nggak harus spesifik bentuk kaki belakangnya lagi gimana. Kan? Jadi dia sistemnya bukan pakai adapter ya. Kalau misalkan adapter kan kalau statue langsung biasanya nyala semua tuh. Di belt ada kayak lubang baterai enggak? Ini jadi kalau misalkan udah masuk, padahal masuk gitu doang, udah langsung nempel loh. Ada magnetnya dalam mungkin. Mungkin. Itu kan besi tadi. Terus dicopot udah susah. Oh sorry, ini beltnya takutnya nyangkut. Itu pedang kayaknya, Satan Saber kayaknya. Emas, cuma bawah doang. Oh, sarungnya. Sarung Satan Saber ini pegang. Kasih lihat di Satan depan tuh. Saber. Aku sambil lihat tank lain. Ini sarung Satan Sabernya. Oke, jadi kita udah cari-cari dan nggak nemu. Gue jelasnya nggak tahu nih kenapa. Karena di sini tuh ada Satu permatanya yang nggak ada. satu permata dan ini ada bekas lem-lemannya yang memang copot. Jadi please Unknown Project bisa dibantu. Yang kaca aneh ya, dari kemarin nih ya, kaca unboxing ya. Iya. Mulai dari Berserk, Iya. mulai dari Cybuster Ya. sampai yang ini. Ada kaca tuh pasilan. ada kejadian-kejadian yang aneh aja. Aduh, Cybuster kemarin bagian ekornya kebalik. Jadi harusnya gini nih, parts kepalanya itu dia tuh posisinya, misalkan ini kepala nih, Iya. leher kan harusnya posisinya Iya. di sini. Ini kepalanya nggak ada belakang. Ini lehernya di Oh sini. jadi kalau dipasang kepalanya kan bisa diputar kan cuma? Jadi gini, itu tetap bisa dipasang dan tidak kelihatan apa-apa. Cuma ada mekanik yang nggak bisa dilakuin, jadi nggak bisa dipanjain, nggak bisa apa. Jadi ya. Ya, oh ini tangan dia doang. Ini tangan dia satu sebentar. Dan kita ke badannya dulu. Badan lu. Oh lumayan berat badannya. Nah ini adalah tangannya. Karena ciri khas Shadow Moon tuh kan dia kan pakai psychic power. Ya. Jadi tangannya pasti kayak Satu gitulah ya. kayak Neo The Matrix atau Darth Vader. Oh di sini baterai ya. Oke. Coba dia pegang dulu, tunjukin. Oke, ini dia kepalanya ya. Bisa dilihat. Catnya oke loh catnya. Catnya oke kan dong ya? Oke. Dan di matanya ini, coba lihat matanya. Matanya tuh bener ciri khas mata Kamen Rider. Kamen Rider-nya tuh dapat banget. Kayak apa ya? Kayak dia kata kalau nggak salah tuh zaman dulu pengen niruin mata serangga Iya, yang mata serangga. ada heksagonal Bener, gitu. bener. Nih aku jagain aja bawah biar nggak meleset jatuh di bawahnya. Jadi di sini tuh ada tempat baterainya. Sama lagi baterai. Sama lagi kayak waktu baterai yang di sini. Ini sama nih, baterai-baterai kecil yang akan membuat beltnya nyala dan matanya nyala. Harusnya sih begitu ya. Kenapa dia pakai sistem baterai kecil gini ya? Kenapa nggak pakai adapter ya? Iya, nggak tahu deh. Mungkin mahal kali, nambah biaya. Nah, kalau adapter lebih keren sebenarnya. Iya, tinggal Karena colok kan- rumah. Karena kan jatuhnya kan dia pajangan dam gitu loh.
bukan action figure, bukan apa ya. Benar. Dia kan statue. Ini tangan satu lagi kayak ada dua kan tangannya. Kalau satu tangan yang ke depan, ini tangan yang di bawah kayak yang deket yang deket perut tuh, yang deket pinggang. Nih. Oke. Kita tangan cuma dapat satu ya? Kayaknya tangan kanan ada opsi. Oke. Ini beda soalnya. Kan kalau di poster gini bukan tadi kan? Di gambarnya. Ini ada yang begini soalnya tangannya. Nih, kita dapat tangan kanannya ya. Tangan kanannya itu seperti ini. Ada banyak versi tangannya ternyata. Ini tangan kiri. Kayaknya bukan sorry, ini kayaknya posisinya. Oh gini, nah. Ada opsi-opsi buat tangan kayak. Kalau ini yang tangan kiri buat megang ini kali apa? Sarung pedangnya. Oke. Tangan kirinya dia. Nih ya. Nah, nanti ini parts-partsnya ini dan kita iniin sendiri. Kayak kita ganti tangannya. Tangannya ini magnet ya, masuk ke sini ya. Oh magnet. Magnet. Ini pedang ya. Taruh dulu. Boleh, nggak apa. Pelan. Oke. Ada berliannya juga. Please diamondnya jangan ada yang copot lagi dong. 1, 2, 3, 4, 5, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Iya 5. Ya. Aman 10. Ada 10 diamond, kali ini lengkap, komplit. Cuman tangannya yang mana yang pegang, Dam? Itu mungkin yang masuk sarung kali. Ini soalnya ada yang megang nih. Oh, ada tangan megangnya. Jadi kita dapat 2 tangan. Satu pedangnya doang, satu tangannya. Satu tangan yang megang pedang. Mungkin satu buat masukin sarung. Bisa nggak sarung dimasukin pedangnya? Harusnya sih bisa ya. Ini sarungnya, ini pedangnya, and yatta. Bisa masuk. Bisa masuk. Ya, jadi ada opsi kalau misalnya Satan Saber dimasukin sarungnya atau yang kalau dia mau pegang. Oke. Kalau mau salah satu pose ikonik, oh gini megangnya ke atas. Oke. Salah satu pose ikoniknya dia bisa begini. Coba ini pelan-pelan. Ini kayak tanduk nih. Oh ya ini tanduk ya. Itu paling harus hati-hati. Karena di semua lini SAF Kamen Rider tanduk itu yang paling bermasalah. Silakan. Nah, balik lagi Dam. Kaca sih berharap harusnya waktu yang dia bikin Ryuki, Yes. itu harusnya posenya pose rider kicknya dia. Ada semacam kotak hitam. Nah, pada kotak hitam ya? Itu pasti untuk sesuatu sih. Kayak kita coba pasang ya. Nih kacanya nggak bisa lihat apa-apa, jadi cuma mengandalkan feeling aja. Ternyata ada magnetnya. Masuk. Langsung. Oh iya masuk. Mau meleset? Enggak. Meleset dikit ya. Nggak apa. Kurang di-anglein doang. Oke. Ini kok ada kotak kecil hitam satu. Kotaknya masih belum tahu misterinya apa nih kotak. Kotak hitam 2 kayaknya ini. Sebentar. Masalahnya ini nih, ini kayak waktu Manualnya yang nggak ada? Waktu yang kayak Noob Saibot nggak ada manual. Kalian brand-brand statue please tolong perhatikan bahwa manual itu penting sekali. Ini tangan yang ke depan kayak yang mau force choke. Nah ini kayaknya mungkin ya magnet itu kotak hitam itu jaga-jaga kalau magnetnya kenapa-napa kayaknya. Ini magnet soalnya tuh. Magnet nih. Oh, ternyata bener kan sih ya? Jadi pas tadi pelat ini dicopot, belt hitamnya, ya Belt hitam. belt hitam kan ditaruh di depan. Gedenya belt hitam sama pelat ini kan jauh. Oke. Jadi ada 2 bopong kecil itu hitam, ada 2 lubang buat ini kayak buat tutupin. Nah kan kita dari tadi kan kayak masang puzzle menerka-nerka sendiri semuanya Dam. Karena nggak ada manual booknya. Sama kita tuh kayak menerawang. Kita kan pasangnya dari belakang. Pernah bener-bener langsung pasang Magnet. apa mungkin caranya ini dicabut dulu baru. Enggak gue. Oke dah. Oh, bisa kan? Iya ya. Jadi ada opsi gitu biar enggak kanan kiri ada lubang. kopong ya? Nggak kopong. Oke. Oke. Fitur lampunya. Ini boleh ditaruh lagi platnya udah. Udah. Jadi kita dapet 3 part tangan yang lain ya. 2 tangan. Oh ada satu lagi. Bisa. Kalau mau gini bentar. Ini aku copot yang Satan Saber dulu pelan-pelan. Tangan kanannya satu. Tangan. Ada pose yang gini. Yang dia kayak edgy banget lah. Iya. Pose gini. Kalau mau ganti pose, pakai tangan yang ini. Lurus. Ini udah tangan utuh gitu ya. Ini pakai kekuatan force. Nah, harusnya di sininya. Bentar, itu cuma kayak dari yang atasnya dia. Oke, mau ya. Pegang gini ya. Baru masukin lagi ke atas. Pose pegang Satan Sabernya ya. Sama sarungnya. Iya. Keren sih nih. Tapi harusnya masih ada pedang lagi. Yang kecil, yang 2. Kecil ya. Tapi kayaknya nih Unknown Project lupaan atau emang nggak bikin gitu. Apa ada special edition yang dapetin? Enggak. Ini semuanya nggak ada special edition. Cuma satu Semuanya doang. Cuma satu aja. Satu versi, oke. Nggak ada regular, nggak ada deluxe. Cuma semua satu, sama. Satu rilis, satu Rilisan aja. Nah, ini kan Kacia yang beli. Harga retailnya tadi katanya 14 dulu. Berapa tahun lalu tuh? Ini termasuk barang lumayan lama sih, kayak 2020-an atau 2021 lupa Kak Cia. 2-3 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. 2-3 tahun yang lalu harga rilisnya PO-nya 14 juta.
harga retail, harga aftermarket sekarang Kacia nemu di forum-forum atau di toko online? Kacia sih sempat tanya temen Kacia. Shadow Moon tuh karena udah susah dicari, tuh udah harganya ada yang sampai dari 18 sampai 20. Kondisi new atau back in box? Back in box. Back in box 20 ya, lumayan juga. Soalnya kalau statue dan di dunia statue, kalau misalkan back in box, dia itu biasanya kalau orang yang penyayang barang ya, Iya. barang itu masih oke. Masih bersih ya, lagian Karena kan nggak bisa diapain nggak juga. bisa diapa-apain. Karena sekalinya ada masalah pasti kayak pernah patah atau apa. Itu itu Resiko dari pemasangan atau waktu masukin ke boxnya biasanya. Oke. Atau biasanya kalau ada anak kecil di rumahnya. Lo biasa statue tuh ada ya, aku ingat statue Luffy yang nggak tahu kenapa jatuh patah. Di orang beli 1:1 Luffy gede. Ya fotonya gitu, jadi ada statuenya. Terus foto berikutnya udah jatuh, udah bleber di bawah. 1:1. Itu nggak tahu gara-gara balance-nya atau kesenggol atau apa. Kasian juga sih 1:1 Luffy segede gitu. Kayaknya itu yang palsu, Dam. Karena Luffy yang asli nggak mungkin pecah. Tapi ya itu, problemnya kalau misalkan di statue, Dam. Kan juga pernah ada video yang viral waktu itu orang punya statue baby gorilla tuh. Yang warna kuning kan? Warna kuning. Ya. Karena Vegeta, baby Vegeta waktu itu. Ya, itu kan dia kuning, ada jambulnya dikit, Iya. terus ada pakai baju kayak Nah itu kayak kalau waktu itu kan pecah kan kelihatan dia. Memang megang statue tuh harus hati-hati, nggak boleh pegang justru yang kayak misalkan barangnya berat nih, kita pegang ininya doang, nggak boleh tuh. bahaya malahan. Harus parts-parts yang ibaratnya balance-nya tuh yang harus pegang di situnya. Yang padatnya. itu. Nah itu kayaknya dipegang tangannya doang terus pecah. Iya pecah ya, bukannya aku pikir dia pegang gini jatuh atau licin atau nggak pecah benar-benar dia pegang. Justru jatuhnya karena ini yang pecah. Nah, tangannya pecah jatuh. Nah, berarti kualitasnya nggak bagus. Iya. Kualitas statue-nya. Kalau ini kan kayaknya biasanya kalau statue tuh biasanya mainnya di PVC. Kalau ini bahannya semua padat sih. Padat. Cuma bukan berarti kalau jatuh nggak pecah ya. Pasti cuma bocel. Padat cuma ya maksudnya bukan karena ya kalau misalnya jatuh dikit tuh nggak bakal pecah. Kayak misalnya tadi pas lagi nyusun misalnya naruh ya lepas dari tangan jatuh ke meja walaupun jaraknya pendek cuma harusnya kalau bahannya padat kayak gini nggak bakal buyar gitu lah. Ya kalau misalkan jatuh pecah ya paling dia retakan atau bentuknya bukan pecah yang serpian gitu lah. Oke, karena aku jarang beli statue, Kacia sering beli statue. Ada poin-poin yang Kacia mau tunjukin nggak yang mungkin aku nggak ngeh yang Kacia lihat? Mungkin sih lebih ke paintingnya aja ya sebenarnya. Sebenarnya paintnya udah bagus, cuman beberapa dari sculptnya agak penyok-penyok gitu, sama beberapa paintnya sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi sebenarnya kalau Kacia bilang sih. Lebih ke quality control ya? Quality controlnya aja sih. Kayak misalkan di sini nih, entah kenapa beltnya kotor banget nih kita dapat. Dekil kotor apa paint jelek atau apa? Dekil kayak dekil aja gitu? Ada bekas-bekas kurang rapi. Oke. Ya kayak ini nih contohnya nih nggak rapi nih, ini lihat nih. Cuman memang kalau misalkan ini dipajang, orang langsung kayak perhatiannya pasti ke sini. Iya. Mayoritas kan statue emang buat itu untuk ngambil perhatian orang. Dan ini juga nih di sini nih ada amplasannya yang kurang oke nih, di sebelah sini. Oh ada codet dikit ya, kayak gitu. Mungkin pas lagi dimasukin kotak atau lagi dalam itu ya kekorek lah atau apa ya. Jadi kalau emang di statue tuh emang problematiknya tuh di situ tuh. Kayak di sini-sininya tuh juga masih ada yang kasar lah. Cuma untuk paint job hampir akurat kayak di seri ya. Dia kan di seri besi, cuma apa ya bukan besi ya, dia kan metalik gitu. Cuma nggak semetalik SAF yang zaman dulu kan. Zaman dulu kan SAF yang pertama tuh ya itu kan metalik banget. Jadinya chrome gitu kan. Ini kan enggak, ini lebih kayak screen accurate. Bener. Dari Kacia aksesorisnya cukup atau ada yang kurang? Ya kurang banget Yang kan pedangnya dua satunya. pedang itu. Iya. Oke. Pedangnya nggak ada satu. Kalau misalnya menurut Kacia dengan aksesoris yang kita dapat dengan harga buka PO segitu, Sebenarnya oke-oke aja. Cuman kalau misalkan boleh ditambahkan dengan Shadow Moon yang versi ini, itu kan kalau lagi keluarin kekuatan force-nya kan ada efeknya efek-efeknya. Nah, mungkin boleh ditambah yang petir-petir gitu petir-petirnya ya. itu. Seharusnya cuma perlu nambahin 2 efek atau 3 efek aja sih. 2 efek lah. Di tangan aja ya. Satunya di tangannya itu, terus sama pedang satunya lagi, pedang kecilnya. Yang kedua itu kecil ya. Gitu. Cuman kan kalau misalnya orang yang nggak tahu atau yang orang cuman memang penikmat black yang lihat langsung pasti kan kayak wah ini keren sih. Oke. Nah kalau kamu Dan? Aku kan jarang koreksi statue. Aku
Ya kalau buat aku, statue segini dengan harga segitu, aksesoris kita dapat kurang sedikit. Ya kayak tadi kata Kak Cia, mungkin tapi kan kita belum lihat lampunya nyala. Mungkin kalau lihat lampunya dia nyala, ini kita matiin kan lebih keren gitu ya. Lebih keren. Pastinya percaya sih lebih keren sih. Tapi menurut aku ini oke lah dengan harga segitu, dia buka dapat statue segede gini, beratnya padat dan bahannya nggak ada yang kopong sama sekali. Paintnya juga menurut aku akurat ke yang kita lihat di Seriesnya TV. dulu ya. Menurut aku oke, maksudnya masih mampu untuk beli dan nggak bermasalah, oke. Jadi gue sarankan statue ini mungkin lebih baik kalau tempat kalian untuk pajangnya itu luas. Iya, Rumahnya itu juga. rumahnya lebih nggak terlalu padat-padat gitu lah. Karena ini paling enak statue tuh kan dipajangnya kalau di tempatnya yang lebih, ini kan jatuhnya kayak art ya, museum art gitu ya. Jadi lebih ke arah exhibition gitu lah kalau pajangnya. Kayak kamar main, kamar Ya, man cave gitu main lah. cave ya. Kalau ruang tengah paling berantem sama istri Anda dulu. Tapi kakak kan emang suka Black Shadow Moon juga. Shadow Moon juga. Makanya juga aman, Kacia berani beli. Oke. Sama kalau untuk harga Shadow Moon ini sendiri, lebih baik yang memang, oke, kalau untuk harga 10 juta ini mungkin disarankan hanya untuk kolektor aja sih sebenarnya. Iya. Karena ya lebih baik kalau kalian dengan 10 juta kalian bisa dapat SHF dan Hot Toys. Iya sih. Kalau misalnya kalian cuma suka Shadow Moon misalnya, bisa beli SAF yang Seiko Chuseo 1, Hot Toys Shadow Moon 1. Kalau misalnya suka Hot Toys doang, bisa Hot Toys dua-duanya. Hot Toys Black Sun, dua-duanya. Shadow Moon. Kan Yes. nambah dikit lah. Nambah dikit. SAF bisa beli 5 masing-masing. Nah, kalau mau yang Shadow Moon Black, itu SHF-nya dapat semua. Iya. SHF dapat semua plus 1 Hot Toys. Kalau dengan harga segitu ya. Skor aja deh. Dari Kak Cia yang sering beli figur sama sering beli statue, Shadow Moon ini berapa? 8,5. 8,5. Yes. Kurang gara-gara satu, ya di quality control tadi kurang satu, sama aksesorisnya kurang dikit. Iya, kurang dikit. Kalau kamu, Dan? Kalau buat aku ini 9. 9. Menurut aku lebih naik dikit. Kalau menurut aku ini udah wah banget udah. Iya, iya. Nah, pajang, Karena centerpiece banget ya dia. Taruh, orang lihat, lu suka Kamen Rider? Iya. Udah itu pastilah. Orang beli ini nggak mungkin nggak suka Kamen Rider. Biasanya sok asik gitu. Ya, bisa aja sih. Tiba-tiba, ih keren gue beli. Apaan? Tapi saya hanya menyarankan buat teman-teman yang mau beli ini sebaiknya punya memori tentang Kamen Rider Black atau Iya. Shadow Moon. Ada nostalgianya juga lah. Jadi barang ini ada value-nya. Jangan pernah beli action figure atau statue karena kebutuhan status. Jangan. Kalau misalnya pun beli karena kebutuhan status, abis itu nonton serinya biar tahu. Iya, biar ada rasanya gitu loh. Ya terserah sih sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan punya uang, oh saya mau naikin status saya dengan membeli action figure atau statue, silahkan saja, sah-sah aja. Cuman Abis itu naikin ilmunya biar kalau ditanya Iya. bisa jawab. agak disayangkan kalau sebenarnya kita membeli sesuatu itu kan yang punya value sama kita, Iya. yang punya personal feeling sama kita. Bukan monetary doang. Yes, karena yang kita beli adalah mimpi kita masa kecil. Yang kita beli Iya. itu nostalgianya, Dan. Iyalah, zaman dulu kita nonton dia bener kita pikir anjing manusia serangga baja. Iya. Sekarang kita nonton, kostumnya bagus ya. Ya kan ibaratnya dulu tuh yang kita beli adalah, wah zaman kecil nggak punya uang, orang tua nggak mungkin, Iya. papi tolong belikan dong statue. Atau dulu kan masih belum ada ya statue ya. Saya kebayang nggak kalau misalkan zaman dulu udah ada statue, papi tolong belikan statue, harganya berapa? 15 juta. Ah, fuck you. Aku dulu kena gitu waktu zamannya Kuga. Kuga mainan yang mulai masuk sini. Ya beliin dong Sabuka Kuga. Itu tahun 2001 2002. Apaan sih? Oh, Kuga benar-benar baru masuk Baru tuh, masuk. 2000-an kan. Apaan sih? Ya udah berapa? 1 juta. Jangan bercanda kamu. Tahun 2000. Get the fuck out of here. Anak umur 6, aku 7 tahun. Anak 7 tahun minta beliin mainan seharga 1 juta. Oh, di tahun itu, di tahun 2002, 2001. Mau hampir ditempeleng gua. Hampir Ya, nggak tangannya mungkin lah, nggak mungkin. Kayak waktu aku bilang 1 juta tangannya dia gini sempet naik bentar ya. Refleks langsung. Tempat umum jangan. Oke, kalau gitu emang tidak usah berlama-lama. Tunggu dulu dong. Apa? Ratingnya masuk ciamik nggak nih? Wow, ini ya sangat. Coba kamu yang ngasih 9, harus kamu yang ngomong. Nah, nggak bisa lah. Kalau aku sadami apa? Siamik. Saimik. Nggak bisa lah. Udah. Oke, ini termasuk ciamik ya. Ciamik. Keren banget. Jadi harus punya untuk yang mampu-mampu dan kolektor aja. Ya kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Karena nanti satu, ya kebutuhan kalian nggak usah lah. Jangan. Jangan sampai makan nasi kecap aja sebulan atau 2 bulan buat beli ini. Kalian berjuang untuk membeli sesuatu yang membuat kalian bahagia. Bukan malah menyusahkan kalian. Perpisahan biasa video apa aja harus
Harus like, comment, subscribe, share, dan turn on notification. Yes, oke udah kelar semua. Yes. Checklist udah. Turn on the bell. Ring on the bell. Turn on the bell. Turn on the bell ya? Kayak ring the bell ya? Itu kan depan pintu ring the bell. Permisi. Turn on the bell, supaya ada notifikasi-notifikasi dari video-video kita yang baru-baru. Sama kalau kalian ada ide atau opini dari kalian misalnya, review ini dong, bahas ini dong. Ya kayak biasa, bisa komen di bawah. Ya. So, thank you for watching. Love you all. Peace. And Signing out.